Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sabahal khair ayyuhal talamid. Ya, selamat pagi semuanya pada murid-muridku yang Ustadz cintai, yang Ustadz banggakan. Ya. Pada pertemuan kali ini pelajaran bahasa Arab, Ustadz akan menjelaskan tentang tugas yang telah kalian kerjakan kemarin, ya, atau pekan lalu, yaitu tentang fungsi daripada kata lam, ya, atau lam jazm, ya, pada fi'lul mudhari ataupun dalam kalimat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam fungsi daripada kata lam dalam kalimat, ya. Pertama, kata lam harus diikuti dengan fi'lul mudhari, ya. Kata lam harus diikuti atau sesudahnya harus fi'lul mudhari ataupun kata kerja yang sedang berlangsung, ya, bukan fi'lul madhi atau kata kerja lampau, ya, harus fi'lul mudhari. Yang kedua, ya, tanda sukun pada fi'lul mudhari ataupun harakat sukun pada huruf terakhir fi'lul mudhari, ya, berdasarkan pada, ya, pertama, ya, berdasarkan pada domirnya, ya, berdasarkan pada domirnya, ya. Misalnya domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, ya. Misalnya ana lam akul, ana lam akul, ya. Ana lam ashrab, ana lam ajlis, ya. Hiya lam tajlis, ya. Hiya lam ta'kul, huwa lam ya'mal, huwa lam yakum, ya, seperti itu, ya. Terus, ya, dalam kata lam juga, ya, menghilangkan harful illah yang ada pada fi'lul mudhari, ya. Apa itu harful illah? Harful illah adalah 3 huruf panjang yang menyebabkan kata itu panjang, ya, seperti alif, ya, waw, dan ya. Contoh, ya, contoh kata kerja ataupun fi'il mudhari yang ada harful illahnya, ya. Contoh, qama yaqumu, ya. Qama yaqumu, fi'lul mudhari'nya yaqumu. Harful ilahnya ada, di situ ada huruf apa dari harful ilah? Ada huruf waw. Jadi kalau ada kata lam, maka harful ilahnya hilang, ya, berdasarkan 5 domir tadi, ana, nahnu, anta, hiya, dan huwa, ya. Misalnya ana lam akum, bukan lam akum, ya, wawnya hilang. Huwa lam yakum, hiya lam takum, anta lam takum, nahnu lam nakum. Jadi, ya, berdasarkan 5 domir ini, fi'lul mudhari'nya apabila terdapat di dalamnya ada harful ilah, maka harful ilahnya dibuang atau dihilangkan, ya, seperti itu. Paham sampai di sini, ya. Yang kedua, berdasarkan 5 domir, ya, atau yang disebut sebagai af'alul khamsah, seperti huma, antuma, anti, antum, hum, ya. Dimana kalau normalnya, mungkin kita lihat contoh normalnya, ya. Kata kerja yang berdasarkan domir atau kata ganti
af'alul khamsah, huma, antuma, anti, hum dan antum, ya. Kata akhirnya ada huruf nunnya. Contohnya, ya, huma yakumani, antuma takumani, ya, anti tajalisina. Ini normalnya, ya, ini normalnya, ya. Hum yajlisuna, antum tajlisuna. Apabila ada kata lam, ya, fi'lul mudhari, nun yang ada di dalam fi'lul mudhari itu dibuang atau dihilangkan. Khusus pada antum dan hum diganti dengan alif. Yang lainnya dibuang. Contoh, huma lam yakuma, ya. Yang harus diperhatikan adalah yang tadi, ya, yang sebelumnya Ustaz jelaskan, harful illah hilang pada 5 domir yang pertama, ya, seperti ana, nahnu, anta, hiya dan huwa, ya. Tapi di 5 domir ini harful ilahnya tetap, tapi yang dihilangkan adalah huruf terakhir, huruf nunnya. Contoh, ya, huma lam yakuma, harful ilahnya tetap. Antum lam takumu, ya, nanya hilang, ya. Anti lam takumi, ya, seperti itu. Itulah contoh-contoh daripada fungsi kata lam pada 5 domir pertama, ya, 5 domir kedua, atau mungkin 6 domir antuma dan huma, kan ada 2, ya, berarti 7, ya, 7, ya, 7 domir kedua, ya, di mana 5 domir pertama, ya, pertama adalah akhirnya sukun, yang akhir hurufnya sukun. Jika ada harful illah ataupun huruf alif, waw dan ya yang mengandung harful illah di dalam katanya, kata kerja ini, maka dihilangkan, ya. Untuk domir yang ke-72, yang kedua, ya, 7 macam domir yang tadi, huma huma, antuma antuma, hum antum, ya, itu 7, ya. Dikarenakan 5 karena huma itu sama, antuma antuma sama, seperti itu, ya. Jadi diringkas menjadi af'alul khamsah, ya. Tadi sudah Ustaz jelaskan, kata terakhirnya, ya, dihilangkan. Jika ada harful illah di tengah-tengah, ya, atau di akhir, maka diadakan atau tidak dihilangkan, tetap, ya, tetap. Dan, ya, khusus untuk antum dan hum, ya, nunnya diganti dengan huruf alif, ya, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, 2 terakhir, domir 2 terakhir, ya, ya, seperti antunna dan hunna, ya. Dimana kalau kita normal, ya, kalau kita normal, ya, seperti hunna yajlisna, ya, antunna tajlisna, ya, itu normalnya, contoh normalnya. Tapi bagaimana kalau seandainya 2 domir ini, ya, atau fi'il mudhari yang berdomir 2, ya, 2 domir ini, bagaimana bentuknya kalau seandainya ada kata lamnya? Maka mereka tidak berubah bentuknya, sama seperti biasa, normal. Misalnya antunna lam takumna, antunna lam tajlisna, antunna lam ta'malna, ya, seperti itu. Begitu pula dengan hunna. Hunna lam yakumna, hunna lam yajlisna, hunna lam yakulna, ya, tidak ada perubahan, ya. Intinya adalah, ya, kalian baca lagi, pahami lagi berdasarkan penjelasan yang Ustadz sampaikan melalui video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat
dan kalian bisa memahami ya fungsi kata lam dalam kalimat dalam bahasa Arab. Ya, kalau kalian bisa memahami, kalian bisa mudah ya. Kalian temukan fungsi lam ini dalam Al-Fil ya, dalam surah Al-Fil, dalam surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Alam Nashrah ya. Alam tara adalah ada harful ilahnya ianya. Kalau anta tara berarti kalau seandainya kalian lihat di ayat pertamanya di surah Al-Fil, alam tara kaifa, tara ya-nya hilang, itu berarti harful ilahnya hilang. Baik, demikian, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata, kelibat dalam menyampaikan ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dari ustadz pribadi yang tidak luput daripada alfa, mohon maaf atas segala kesalahan. Ustadz akhiri, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.